Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan tentang krisis pemahaman Pancasila pada generasi muda dengan dosen pengampu Bapak Fatahillah Sarjana Hukum Magister Pendidikan. Baik, saya Ajinia Ramadhani dengan anggota kelompok Kalista Dwi Saputri, Firna Finanda, Dimas Adibima, Andin Nur Rahmah, Imelda Lupita, Dina Rodatul Jannah, Zaid Salman Rinsa, Rifki Nurdiansah. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Latar belakang masalah. Pentingnya Pancasila sebagai pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dan perlunya pemahaman dalam tentang nilai-nilainya, terutama di kalangan generasi muda. Banyak pelajar yang hanya memahami Pancasila secara dangkal karena kurangnya pendidikan yang efektif dan pengaruh globalisasi. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan kolaborasi antara pendidik, orang tua, tokoh masyarakat, dan pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya. Yang pertama, apa faktor yang menyebabkan generasi muda kurang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Dan yang kedua, apa dampak yang diperoleh generasi muda tersebut ketika tidak paham akan nilai-nilai Pancasila? Yang ketiga, bagaimana motivasi individu mempengaruhi pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila? Yang keempat, bagaimana peran lingkungan, orang tua, dan masyarakat dalam membentuk karakter dan nilai-nilai moral yang sejalan dengan Pancasila. Untuk tujuannya, yang pertama yaitu untuk mengetahui faktor yang menyebabkan generasi muda kurang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, untuk mengetahui dampak yang diperoleh generasi muda tersebut ketika tidak paham akan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, untuk mengetahui motivasi individu mempengaruhi pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Dan yang keempat, untuk mengetahui peran lingkungan, orang tua, dan masyarakat dalam membentuk karakter dan nilai-nilai moral yang sejalan dengan Pancasila. Sumber berita dan tujuan teori. Studi terkait. Penelitian menunjukkan bahwa banyak generasi muda, termasuk peserta didik dan mahasiswa, kurang memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Banyak di antara mereka yang tidak hafal Pancasila dan kurangnya implementasi nilai-nilai tersebut di lingkungan pendidikan terdampak negatif dan pada pemahaman mereka terhadap konsep kebangsaan dan karakter yang terkandung dalam Pancasila. Kerangka teoritis. Pancasila perlu dikatakan dalam pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi untuk membentuk karakter generasi muda. Relevansi Pancasila di era modern, terutama dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial, juga menjadi fokus serta pentingnya memahami sikap Gen Z terhadap nilai-nilai Pancasila. Teori-teori seperti konstruktivis, identitas sosial, dan perubahan sosial digunakan untuk menganalisis pemahaman Pancasila di kalangan generasi muda, khususnya di Pringsewu. Proyek ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan merumuskan strategi meningkatkan kesadaran serta pengamalan Pancasila sehingga generasi muda lebih menghargai identitas kebangsaan dan nilai-nilai luhur bangsa. Sumber media berita. Yang pertama dari tribunlampung.co.id, yang kedua monologis.id, yang ketiga be1lampung.com, yang keempat Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan RI atau kemhan.go.id. Yang kelima infopublik.id, dan yang keenam detik.com. Metode pengkajian.
Target, metode pengajian, subjek pengkajian. Target sasaran manusia yang dikaji dalam observasi ini adalah kita mengambil generasi muda atau Gen Z untuk diwawancara mengenai krisis pemahaman Pancasila di siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, dan mahasiswa. Dan waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 23 November 2024. Kegiatan pencarian informasi dilaksanakan di SD Negeri 2 Wonosari yang berada di Jalan Raden Intan Wonosari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dan Mulyosewu, Buluksari dan Kabupaten Pringsewu. C. Metode pengumpulan data. Dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan cara. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data. Menurut Rowley 2009, wawancara digunakan pada riset kualitatif untuk mendapatkan fakta dan pemahaman akan opini, sikap, pengalaman, proses, perilaku, atau prediksi. Kemudian analisis data. Yang pertama, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator kinerja. Dalam hal ini, kelompok kami memiliki beberapa indikator dalam mengukur keberhasilan suatu proyek yang dijalankan, yaitu 1. Dapat memperoleh informasi mengenai persentase generasi muda yang dapat menyebutkan kelima sila Pancasila dengan benar. 2. Dapat memperoleh informasi terkait faktor yang mempengaruhi generasi muda tidak hafal Pancasila. Metode evaluasi. Metode evaluasi yang kami gunakan dalam kegiatan ini adalah wawancara. Dengan menggunakan metode evaluasi yang tepat, kita dapat memperoleh data yang akurat dan reliable untuk mengukur pengaruh krisis pemahaman Pancasila pada generasi muda dan mengevaluasi keberhasilan program-program yang bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya adalah jadwal rencana kegiatan. Yang pertama, diskusi perumusan. Kami lakukan tanggal 15 sampai 20 Oktober 2024. Kemudian pengusulan masalah pada tanggal 29 Oktober 2024. Kemudian penyusunan proposal kegiatan kami lakukan pada tanggal 1 sampai tanggal 4 November 2024. Kemudian pengajuan proposal ini kami lakukan pada tanggal 5 November 2024. Setelah itu, pengumpulan informasi dan penyusunan portofolio kami laksanakan pada tanggal 11 sampai 23 November tahun 2024. Kemudian pelaporan hasil kegiatan dari pengamatan masalah ini kami lakukan tanggal 26 November 2024 sampai 10 Desember 2024. Kemudian adalah diseminasi hasil. Selanjutnya adalah rancangan anggaran belanja kegiatan. Kelompok 1 menghabiskan dana sebesar 225.000 dengan rincian sebagai berikut. Ada untuk membeli beberapa keperluan seperti kertas karton, spidol besar, spidol warna, lem kertas, dan lainnya. Laporan dan hasil pelaksanaan. Laporan kegiatan dan hasil pelaksanaan. Kami telah melakukan observasi dan wawancara terkait tentang krisis pemahaman Pancasila pada generasi muda di daerah PSW, yaitu di pusat wisata kuliner dengan pemandangan sawah di sekitarnya, serta di salah satu pendidikan sekolah dasar yang ada di PSW. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila. Narasumber kegiatan ini berjumlah 8 orang, yaitu pedagang di MS, NH, dan P, pengunjung di MS dengan inisial N dan E, siswa SD dengan inisial F, Z, AM, dan MR. Kami memberikan beberapa pertanyaan terkait nilai Pancasila, tetapi dari beberapa narasumber yang kita wawancarai, banyak yang tidak paham akan nilai-nilai Pancasila, bahkan mereka pun tidak hafal Pancasila. Kegiatan ini berhasil memberikan bukti bahwa generasi muda saat ini krisis akan pemahaman Pancasila. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran generasi-generasi muda tentang pentingnya Pancasila dan memotivasi mereka untuk menghafal dan memahami kelima sila Pancasila. Pembahasan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mempersatukan keberagaman bangsa. Namun, banyak sekali generasi muda di zaman sekarang yang kurang memahami nilai-nilai dalam Pancasila, bahkan tidak hafal sila-sila Pancasila. Topik yang kami bahas yaitu tentang Gen Z dan generasi milenial yang tidak hafal Pancasila, bahkan wawasan-wawasan dari arti sila-sila Pancasila.
saran. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan Pancasila, teknologi informasi dan komunikasi, keluarga dan masyarakat, media massa, penegakan hukum yang tegas. Hal ini bertujuan agar generasi muda, Gen Z, dan generasi milenial dapat lebih memahami nilai-nilai dari Pancasila, agar terwujudnya negara Indonesia yang berkesatuan.